Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaka Fahimi dari kelompok 10 kelas TMT 4B. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas algoritma prime. Apa itu algoritma prime? Algoritma prime merupakan salah satu metode untuk mencari pohon rentang minimum. Algoritma prime ditemukan oleh Robert C. Prime. Algoritma prime hampir sama dengan algoritma Kruskal. Bedanya, pada algoritma prime dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Untuk mencari pohon rentang minimum T dari graf G dengan algoritma prime, mula-mula pilih satu titik sebarang, misal V1. Kemudian tambahkan satu garis yang berhubungan dengan V1 dengan bobot yang paling minimum, misal E1, dan titik ujung lainnya ke T, sehingga T terdiri dari sebuah garis E1 dan dua buah titik ujung garis E1, yang salah satunya adalah V1. Pada setiap langkah selanjutnya, dipilih sebuah garis dalam EG yang bukan anggota ET, dengan sifat A. Garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik elemen VT. B. Garis tersebut memiliki bobot paling kecil. Langkah tersebut diulang-ulang hingga diperoleh n-1 garis dalam ET, di mana n adalah jumlah titik dalam G. Jadi, total banyak garis pada T yaitu berjumlah n-1, di mana n adalah jumlah titik dalam G. Lanjut ke contoh. Dalam suatu provinsi ada 8 kota, yaitu kota V1, kota V2, dan seterusnya hingga kota V8, yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang mungkin dibuat antara dua kota adalah sebagai berikut. Dalam tabel, garis E4 menghubungkan kota V2 dengan kota V3 dengan biaya persatuan atau bobot 3. Garis E7 menghubungkan kota V4 dengan kota V6 dengan biaya persatuan atau bobot 4. Begitu dan seterusnya. Serta digambarkan dengan graf G sebagai berikut. Gunakan algoritma prime untuk mencari rentang minimum pada graf G dimulai dari titik V1. Baik, untuk penyelesaiannya, misalkan T adalah pohon rentang minimum yang akan dibuat, maka mula-mula titik yang ada pada T atau VT sama dengan V1, dan garis yang ada pada T atau ET sama dengan kosong. Karena algoritma prime adalah suatu metode untuk mencari pohon rentang minimum yang dimulai dengan graf yang kosong sama sekali. Pada iterasi pertama, pilih garis EI elemen EG dan EI bukan elemen ET yang berhubungan dengan V1 dengan bobot terkecil. Ada 3 garis yang berhubungan dengan V1, masing-masing garis yaitu E1 dengan bobot 15, E2 dengan bobot 5, dan E3 dengan bobot 15. Kemudian kita pilih garis dengan bobot yang terkecil, dan garis yang terpilih yaitu garis E2. Tambahkan E2 ke ET dan titik ujung E2. Titik ujung E2 apa saja? Ya benar, titik ujung E2 yaitu V1 dan V7. Karena V1 sudah ditambahkan, kita tinggal menambahkan V7. Kita tambahkan ke VT. Sekarang titik yang ada dalam T atau VT sama dengan V1 dan V7. Dan garis yang ada dalam T atau ET sama dengan E2. Pada iterasi kedua, pilih garis EJ elemen EG dan EJ bukan elemen ET
yang berhubungan dengan titik-titik dalam VT dengan bobot terkecil. Garis-garis di luar ET yang berhubungan dengan titik-titik dalam VT adalah E1 dengan bobot 15, E3 dengan bobot 15, E5 dengan bobot 15, dan E6 dengan bobot 18. Ada 3 garis dengan bobot terkecil sama, yaitu E1, E3, dan E5 dengan bobot 15. Pilih salah satu sebarang. Misalnya kita memilih E1, maka tambahkan E1 ke ET dan titik ujung E1, yaitu V1 dan V2. Karena V1 sudah ditambahkan, maka kita tinggal menambahkan V2. Kita tambahkan ke VT, sehingga sekarang VT atau titik-titik yang terdapat dalam T yaitu V1, V7, dan V7. Maaf, V1, V7, dan V2. Dan garis yang terdapat dalam T sekarang ada 2, yaitu E2 dan E1. Proses yang sama diulang-ulang hingga VT memuat semua titik dalam G, atau jumlah iterasinya adalah N-1, dengan N adalah jumlah titik dalam G. Dalam G tadi ada 8 titik atau 8 kota ya, yang dilambangkan dengan titik-titik, yaitu titik V1, V2, dan seterusnya hingga V8. Jadi jumlah titiknya ada 8, maka jumlah iterasi yang jumlah iterasi pada T berjumlah N-1 atau ada 7 iterasi. Setelah dilanjutkan, didapatkan proses seperti tabel di bawah ini. Iterasi mula-mula, yaitu garis yang dipilih belum ada atau kosong. Titik-titik yang ditambahkan adalah V1, karena kita tadi disuruh mulai dari V1, seperti itu. Kemudian pada iterasi pertama, garis yang ditambahkan adalah E2 dengan bobot 5, dan titik yang ditambahkan adalah V7. Pada iterasi kedua, garis yang dipilih adalah E1 dengan bobot 15 dan titik yang ditambahkan V2. Pada iterasi ketiga, yang dipilih adalah E4 dengan bobot 3 dan titik yang ditambahkan adalah V3 dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Sehingga diperoleh bobot minimum pada graf G adalah 52. Untuk lebih jelasnya, kita ulangi proses dari awal dengan menggambarkannya. Next, oke. Sebelah kiri adalah graf G, di mana terdapat sebuah graf ya. Untuk menggambarkan atau mengerjakan pada soal nanti tidak perlu menggambarkan grafnya. Di sini saya cantumkan hanya untuk mengetahui atau supaya kita tidak bingung mana titik yang harus ditambahkan, mana garis yang harus ditambahkan. Seperti itu ya. Untuk sebelah kanan yaitu T, yaitu atau pohon tentang minimum. Kita mulai dengan T mula-mula, di mana terdapat kosong. Kemudian kita tambahkan VT atau titik dalam T, yaitu V1, karena kita akan mulai dengan V1. Kemudian pilih garis yang berhubungan dengan V1 dengan bobot terkecil. Di situ terdapat E1, E2, dan E3. Kita pilih E2 karena E2 memiliki bobot paling kecil, yaitu 5. Dan kita tambahkan titik yang berhubungan dengan E2, yaitu V7. Nah, selanjutnya untuk iterasi kedua kita pilih
garis yang berhubungan dengan V1 atau V7. Garis yang berhubungan yaitu E1, E3, E5, dan E6. Kita pilih yang terkecil. Terdapat yang terkecil E1, E3, dan E5. Kita pilih, misalkan kita memilih E1 ya. Kita pilih E1. Setelah pilih E1 dengan bobot 15, kita tambahkan titik ujung yang terdapat pada E1, yaitu V1 dan V2. Karena V1 sudah ada, kita tinggal menambahkan V2. Kemudian kita cari garis dengan bobot minimum yang berhubungan dengan V1, V7, dan V2. Diperoleh V4 dengan bobot minimum 3. Setelah kita peroleh E4, kita juga harus menambahkan lagi. Menambahkan apa? Kita menambahkan titik, yaitu titik V3. Oke. Kemudian begitu juga seterusnya. Sama seperti proses sebelumnya, kita cari pohon yang berhubungan dengan, kita cari garis ya. Kita cari garis yang berhubungan dengan titik-titik yang ada. Kita peroleh E8 ya, E8 dengan E9 karena memiliki bobot minimum ya, yaitu 5. Misalnya kita memilih E8, maka kita juga akan menambahkan V4. Untuk selanjutnya, cari garis yang memiliki bobot minimum. Apa? Ya, E7. E7 memiliki bobot minimum 4. Sehingga kita juga akan menambahkan V6. Selanjutnya kita pilih garis yang memiliki bobot minimum yang berhubungan dengan V1, V7, V2, V3, V4, dan V6. Kita peroleh E9 dengan bobot 5. Sehingga kita juga akan menambahkan V5. Selanjutnya pilih garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Diperoleh, oke, ini tersisa E3, E5, E10, dan E11, dan juga E6 ya. Karena E6 memiliki bobot 18, kita bisa abaikan karena tidak mungkin kita masukkan karena memiliki bobot besar. Kita pilih yang memiliki bobot terkecil, yaitu antara E3, E8, E10, dan E11. Jika kita memilih E3 dan E11, maka akan terbentuk sirkuit. Maka kita bisa memilih E5 atau E10. Kali ini kita bisa memilih E10. Kalau ingin memilih E5 juga bisa, namun saya akan memilih E10. Oke, sampai iterasi ke-7. Kalau semua titik sudah ada dan jumlah iterasi atau garis yang ada berjumlah n-1, maka kita selesai. Kita mendapatkan pohon rentang minimum. Nah, sehingga diperoleh pohon rentang minimum T dengan total bobot 52. Oke. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.